Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam tafsir surah dalam juz amma. Dan kita sedang membahas tafsir dari surah Al-Ikhlas. Di pertemuan sebelumnya kita belum selesai pembahasan surah Al-Ikhlas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Katakan wahai Muhammad, dialah Allah zat yang Maha Esa, Maha Tunggal. Yang mana kemarin kita sudah sebutkan Allah Subhanahu wa taala tunggal dalam hal atau dalam tiga jenis akidahnya atau tiga jenis tauhidnya. Allah Subhanahu wa taala tunggal, maha tunggal, maha sendiri dalam tiga hal. Yang pertama yaitu dalam uluhiyahnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang esa dalam hal peribadahan. Artinya tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tunggal dalam hal rububiyahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tunggal esa dalam penciptaan. Allah Subhanahu wa taala esa dalam kepemilikan alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa taala esa dalam pengaturan alam semesta ini. Juga Allah Subhanahu wa taala tunggal dalam asma dan sifatnya. Ini kemarin sudah kita sebutkan. Kemudian Allah berfirman, Allahus Samad. Dialah Allah As-Samad. Yang mana As-Samad ini sebagaimana kata para ulama, maknanya adalah annahul kamilu fi sifatih alladzi iftaqarat ilaihi jami'u makhluqatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan nama As-Samad, disifati dengan nama As-Samad. Bahwasanya Allah adalah zat yang maha sempurna dalam sifatnya. Allah adalah zat yang maha sempurna dalam sifatnya, yang mana seluruh makhluknya tidak ada apa-apanya, sama sekali tidak memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwasanya As-Samad huwal kamilu fi ilmi. As-Samad adalah yang maha sempurna ilmunya. Al-kamilu fi ilmi, yang maha sempurna kebijaksanaannya atau hilmnya, ya. Kemudian yang maha sempurna kemuliaannya, dan juga al-kamilu fi qudratihi. Allah adalah zat yang maha sempurna kekuasaannya dan kehendaknya. Ila akhirih min ma dzukira fil athar. Wa hadza ya'ni, dan maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala musnaghnin an jami'il makhluqat. Allah sama sekali tidak butuh terhadap makhluk-makhluknya. Allah sama sekali tidak butuh terhadap makhluk-makhluknya sama sekali. Kenapa? Karena Allah maha sempurna. Yang namanya sempurna, yang namanya zat yang maha sempurna, sangat tidak butuh terhadap hambanya. Ya, ini makna yang pertama dari As-Samad, bahwasanya Allah maha sempurna dalam beberapa poin yang tadi kita sebutkan. Allah maha sempurna, kesempurnaannya yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian pula makna As-Samad adalah anna as-samada huwa alladhi tasmudu ilaihi al-khalaiqu fi hawaijiha. Yang namanya as-samad adalah zat yang makhluk-makhluknya menyandarkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan atau dalam menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki atau hajat-hajat yang dia miliki. Wa hadza ya'ni anna jami'al makhluqat muftaqirah ilaih. Maksudnya adalah bahwasanya setiap makhluk, seluruh makhluk ini mereka tidak ada apa-apanya, tidak memiliki nilai sama sekali di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa ala hadza fayakunul ma'na al-jami' lis-samad. Oleh karena itu makna yang mencakup terkait dengan nama Allah nama Allah As-Samad ini adalah al-kamilu fi sifati alladzi iftaqarat ilaihi jami'u makhluqatihi.
Yaitu makna yang mencakup seluruh definisi yang disebutkan oleh para ulama ini adalah bahwasanya As-Samad adalah zat yang maha sempurna dalam sifatnya. Karena tadi kita sebutkan ilm. Al-ilm itu sifat Allah. Al-hilm itu sifat Allah. Al-hilm itu ya bijaksana, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru atau juga tidak membiarkan. Ya, salah satu makna al-hilm misalkan ya Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta mengazab seseorang ketika dia melakukan dosa. Itu maha hilmnya Allah. Tapi tidak Allah biarkan begitu saja ketika seseorang melakukan dosa. Maka ketika Allah berkehendak, maka Allah sentil sedikit. Allah ingatkan mereka, ingatkan orang yang berdosa tersebut. Sampai nanti ujungnya Allah Subhanahu wa taala azab mereka. Jadi azab itu akhir dari ya kehilman Allah Subhanahu wa taala, maha hilmnya Allah. Nah, itu makna dari al-hilm ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam nama As-Samad ini ya menunjukkan bahwasanya Allah maha sempurna dalam semua sifatnya. Sifat-sifat Allah semuanya sempurna. Yang mana seluruh makhluknya merasa sangat butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu harus terus kita tanamkan jemaah rahimani wa rahimakumullah. Rasa butuhnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala terus tanamkan dalam hati kita. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang beliau contohkan dalam zikir yang biasa kita baca di pagi dan sore hari, di pagi dan petang hari. Ya, zikir sabah wal masa. Salah satunya yaitu ya, sabda Nabi alaihi salatu wasallam atau zikir yang berbunyi wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau wakilkan, engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Jangankan urusan orang lain, urusan kita saja jangan sampai kita serahkan, jangan sampai Allah serahkan kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyerahkan urusan kita kepada diri kita sendiri berarti apa maksudnya? Allah tidak akan membantu lagi. Allah tidak akan menolong dalam urusan kita. Dan ini sebuah kerugian karena kita tidak akan mampu untuk memikul ya urusan-urusan kita. Dan itulah yang menunjukkan bahwasanya kita sangat butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Demikian pula kenapa kita setiap salat senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita terus mengikrarkan, kita terus mengakui bahwasanya ya hanya kepada Allah, hanya kepada Engkau wahai Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau wahai Allah kami memohon pertolongan. Kita terus minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu bahwasanya kita tidak memiliki kemampuan sama sekali tanpa pertolongan Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lam yalid. Ayat yang ketiga Allah berfirman lam yalid wa lam yulad. Dalam ayat ini terbagi menjadi terdapat dua kalimat. Yang pertama lam yalid, yang kedua wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak. Lam yalid. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keturunan? Li'annahu jalla wa ala la matsila lahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengannya. Nih. Misalkan ketika seseorang dikatakan dia punya anak keturunan, maka ada yang semisal dengan dia, ada yang mirip dengan dia. Dan sifat yang dibersihkan atau dihilangkan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah la matsila lahu. Allah tidak memiliki yang semisal dengannya. Wal waladu mushtaqqun min walidihi wa juz'un minhu. Karena apa? Karena anak hakikatnya adalah bagian dari seorang orang tua, bagian dari orang tua, bagian dari ayahnya. Ya. Turunan dari ayahnya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda terkait dengan Fatimah, tentang Fatimah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha bid'atun minni." Sesungguhnya Fatimah itu bagian dariku. Ya. Karena anak itu bagian dari orang tua. Anak bagian dari orang tua. Hadis ini riwayat Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Wallahu jalla wa ala la matsila lahu, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memiliki yang semisal dengannya. Tsumma innal walada innama yakunu lil hajah ilaihi imma fil ma'unati ala mukabadati dunya wa imma fil hajati ila baqa'in nasal. Tadi yang pertama, kalau misalkan anak itu sifatnya adalah
mirip atau anak itu adalah yang semisal dengan orang tua. Makanya Allah ditiadakan dari sifat tersebut. Allah tidak beranak, Allah enggak punya anak. Kenapa? Karena enggak ada yang semisal dengan Allah. Demikian pula sifat anak itu, bahwasanya anak adalah seseorang yang dibutuhkan oleh orang tua. Imma baik yang dibutuhkan oleh orang tua adalah pertolongan, bantuan dari anak tersebut untuk menjalani kehidupan dunia. Menjalani kehidupan dunia. Wa imma fil hajati ila baqa'in nasal. Dan minimalnya seorang orang tua itu butuh terhadap anak, perlu terhadap anak untuk melanjutkan keturunan, melanjutkan nasab, melanjutkan garis keturunan. Maka yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ditiadakan dari sifat beranak, memiliki anak, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengannya. Demikian pula Allah ditiadakan dari sifat punya anak, karena yang namanya orang tua memiliki anak, orang tua itu butuh terhadap anak. Bukan hanya anak yang butuh terhadap orang tua. Terkadang kita berpikir, anak yang butuh sama kita. Anak yang butuh sama kita. Tidak hanya seperti itu saja, tapi sebenarnya hakikatnya kita sangat butuh terhadap anak. Buktinya kita senantiasa minta sama Allah untuk diberikan anak keturunan. Maka ini bentuk atau bukti bahwasanya kita sangat butuh terhadap anak. Yang pertama untuk membantu kita menjalani kehidupan dunia ini, dan juga untuk melanjutkan garis keturunan kita. Wallahu azza wa jalla mustaghnin an dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh terhadap hal tersebut. Falihadza lam yalid li'annahu la mathila lahu wa li'annahu mustaghnin an kulli ahadin azza wa jalla. Oleh karena itu Allah tidak beranak karena tidak ada yang semisal dengannya, dan Allah tidak beranak karena Allah tidak butuh terhadap siapapun. Waqad asyara Allah azza wa jalla ila imtina'i wiladatihi aidan fi qoulihi ta'ala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan, telah memberikan isyarat bahwasanya Allah tidak memiliki anak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-101, Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan apa yang ada di dalam keduanya. Kemudian kata Allah, anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana Allah punya anak keturunan, sedangkan Allah tidak punya pasangan. Karena kalau misalkan dibawa ditarik kepada sifat manusia, tidak mungkin ada seorang manusia punya anak tanpa adanya pasangan, tanpa adanya hubungan antara suami dan istri. Maka kata Allah, bagaimana Allah punya anak sedangkan Allah tidak punya pasangan? Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu, akan segala sesuatu. Fal waladu yahtaju ila sahibatin taliduhu. Maka seseorang ketika ingin punya anak, maka butuh yang namanya pasangan agar dia melahirkan anak tersebut. Wa kadzalika huwa khaliqu kulli syai'in fa idza kana khaliqu kulli syai'in fa kullu syai'in munfasilu anhu ba'inun minhu. Tadi pertama Allah Subhanahu wa taala membantah Allah tidak punya anak. Allah tidak punya anak. Bagaimana Allah punya anak kalau Allah tidak punya pasangan? Demikian pula Allah mengikrarkan, Allah menekankan bahwasanya wa khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Yang namanya pencipta segala sesuatu atau pencipta sesuatu, maka sang pencipta itu pasti terlepas dari ciptaannya. Terlepas dari ciptaannya. Tadi kalau misalkan anak itu kan bagian dari orang tua. Allah bukan punya anak, tapi Allah menciptakan makhluk. Maka makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, alam tersebut, mereka adalah makhluk-makhluk yang terlepas dari Allah, terpisah dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa fi qoulihi lam yalid, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bagian pertama ayat yang ketiga ini, lam yalid, Allah tidak beranak. Ini merupakan bantahan bagi 3 kelompok manusia. Yang pertama, bantahan bagi orang-orang yang sesat dari kalangan manusia. Yang pertama yaitu orang-orang musyrikun. Yang kedua, orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga, orang-orang Nasara. Jadi dengan satu kalimat ini membantah 3 kelompok manusia yang sesat, yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-musyrikina ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahman inathan. Karena yang pertama, orang-orang musyrikin mereka menjadikan para malaikat, yang mana padahal para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, sebagai anak-anak perempuan. Jadi mereka menyatakan bahwasanya para malaikat itu putri-putrinya Allah. Ya, malaikat itu anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk kekurang ajaran orang-orang musyrikun. Kenapa? Orang-orang musyrikun memilih bagi mereka anak-anak laki-laki, sedangkan untuk Allah diberikan anak-anak perempuan. Ya. Orang-orang musyrikun mereka sangat tidak menyukai ketika Allah karuniai mereka anak-anak perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Jika salah seorang di antara orang-orang musyrikin mendapatkan kabar gembira berupa anak perempuan, maka wajahnya memerah sampai seperti menghitam, saking marahnya, menahan amarah dan rasa malu. Ya. Wa huwa kadhim, kata Allah, dia emosi. Dia memendam amarah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Kemudian orang tersebut menjauh dari manusia dengan sebab kabar gembira yang dia dapatkan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dia punya posisi atau punya dua pilihan. Apakah dia akan tetap menjaga, memelihara anak perempuan tersebut dalam keadaan dia akan menanggung kehinaan di hadapan orang-orang yang lain, atau yadussuhu fit turab, atau masukkan saja, pendamkan saja anak-anak perempuan itu di dalam tanah. Makanya ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum, kata para ulama, salah satu sifat jahiliyah adalah ketika kita membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bahkan salah satu bentuk atau salah satu sifat jahiliyah adalah ketika kita merasa sedih, merasa tidak bersemangat ketika mendapatkan kabar gembira bahwasanya anak yang dikandung atau anak yang dilahirkan oleh istri kita adalah anak perempuan. Ya, tidak seperti sesemangat ketika kita mendapatkan anak laki-laki. Karena ada sebagian orang yang begitu ya. Memang tidak membenci lahirnya anak laki-laki, anak perempuan, tapi dia sangat bersemangat untuk bisa mendapatkan anak laki-laki. Ya. Sangat bersemangat untuk mendapatkan anak laki-laki. Dan ketika mendapatkan kabar, misalkan kalau zaman sekarang kan gak nunggu lahiran di USG misalkan. Dari hasil USG kata dokter kemungkinan anak bapak perempuan. Wajahnya agak berubah, agak lemes gitu. Tidak sesemangat ketika mau pergi USG. Ya. Ngajakin ke istrinya, "Mi, kita USG, Mi." Berangkat di USG. Pas di USG, "Pak, mau tahu anak jenis kelaminnya?" Boleh Bu, boleh, semangat. Ketika ini kemungkinan besar perempuan Pak, lemes. Oh gitu ya Bu ya. Itu. Ya, hati-hati ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Hati-hati dengan sifat yang seperti ini. Bisa jadi itu adalah di dalam hati kita terdapat ada salah satu sifat orang-orang jahiliyah. Padahal ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, anak perempuan itu memiliki begitu banyak keutamaan. Ya. Salah satunya adalah anak-anak perempuan, 2 atau 3 orang anak perempuan itu bisa menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka. Pernah dengar kisah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala? Di media sosial kayaknya ramai. Ada kisah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak, diceritakan kepada Al-Ustaz Firanda hafizahullah taala. Ya, Ustaz Firanda kata beliau, saya diceritakan beberapa kali oleh Syekh Abdul Razak.
Artinya ini kisah yang nyata. Kisah yang nyata yang terjadi di salah satu orang di Arab sana, di Arab Saudi. Kisahnya Syekh Abdul Razak menceritakan ada seseorang katanya, seorang lelaki, dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan yang banyak. Ketika istrinya melahirkan anak pertama, maka dia biasa, bahagia. Anak perempuan pertama. Kemudian anak kedua perempuan lagi. Masih biasa. Anak ketiga lahir perempuan lagi. Ya. Orang ini agak mulai gelisah. Mulai beda rasanya gitu. Mulai wah, perempuan lagi. Lahir anak keempat, perempuan lagi. Mulai merasa kamu ini perempuan terus. Ya. Kemudian hamil kelima, awas kalau kamu enggak laki-laki. Istrinya sampai diancam-ancam. Ya. Diancam-ancam untuk melahirkan anak laki-laki. Dan qadarullah lahir anak perempuan lagi. Ya, Masya Allah. Ya. Ini anak yang kelima. Hamil anak keenam. Gampang banget hamilnya. Hamil anak yang keenam, udah mulai diancam-ancam. Awas kamu kalau enggak laki-laki. Awas kamu. Qadarullah ketika lahir anak perempuan lagi. 6 anak perempuan. Ikhwatal iman azin. Hamil yang ketujuh. Ya, hamil yang ketujuh sudah mulai harus anak laki-laki ini, harus anak laki-laki gitu. Akhirnya satu hari kata dia, saya bermimpi. Saya tidur kemudian saya bermimpi. Saya mimpi saat itu sudah hari kiamat. Ya. Saat mimpi saya saat itu sudah hari kiamat. Dan qadarullah laki-laki ini ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Laki-laki ini digeret ke pintu neraka yang pertama. Ketika mau dilemparkan lewat pintu neraka yang pertama, maka ada anak perempuan yang jagain. Tidak, abis saya nggak boleh masuk neraka. Digeret ke pintu yang kedua, mau dilempar, kemudian ada anak perempuan yang kedua menahan lagi. Jangan, ada abis saya. Ini abis saya, jangan masuk neraka. Begitu seterusnya sampai pintu ke-6. Ya, neraka sebagaimana dalam ayat disebutkan berapa? Laha sab'atu abwabin likulli babin juz'un maksum. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya neraka itu ada 7 pintu. Di pintu yang ke-6 si laki-laki ini masih terselamatkan oleh anak yang ke-6, anak perempuan ke-6. Ketika mau dilempar ke pintu yang ke-7, tidak ada anak perempuan lagi. Ya. Akhirnya dia terbangun. Terbangun dan dia berdoa, ya Allah, beri anak perempuan satu lagi. Nah, itu. Ya. Minta anak perempuan yang ke-7. Dan qadar Allah ternyata pas kelahir anaknya laki-laki. Masya Allah ya. Nah itu ikhwatal iman azinallahu wa yakum. Ya. Jangan anggap bahwasanya anak-anak perempuan kita itu adalah sesuatu yang menjadi aib bagi kita. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala kata Syekh Ustaz Firanda, ya, beliau punya anak sampai 5 orang anak perempuan. Kemudian suatu hari Syekh bin Bas bertanya kepada Syekh Abdul Razak, ya Abdul Razak, antum abu siapa? Karena kebanyakan kunyah itu ke anak laki-laki ya. Antum abu siapa? Lah Syekh, aku punya 5 orang anak perempuan semua. Oh kalau begitu nikah lagi sudah, zuat lagi, ta'adud. Kata Syekh Abdul Razak, oh ya baik Syekh bin Bas. Nanti saya pulang ke istri saya dan saya bilang ke istri saya bahwasanya Syekh bin Bas memberi fatwa saya disuruh menikah lagi ta'adud. Digunakan fatwanya Syekh bin Bas untuk ta'adud. Kata Syekh bin Bas jangan katanya gitu. Ya, jangan nanti salah ya. Dianggap berfatwa ya padahal ya bercanda saja ke Syekh Abdul Razak. Nah itu candanya para ulama ikhwatal iman azinallahu yakum ya. Candanya para ulama tetap mengandung ilmu ya. Nah, ini kembali kepada bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu sangat benci kepada anak perempuan. Ya. Tambahan sedikit, mungkin antum pernah dengar kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, yang nengok ke kiri nangis, nengok kanan ketawa, nengok ke kiri nangis karena ada putrinya yang dia masukkan ke dalam tanah dan dikubur mati, dikubur hidup-hidup. Nengok ke kanan dia ingat tentang di hari dia masuk Islam. Nah ini kisah yang
palsu. Kalau antum pernah dengar kisah ini? Pernah dengar enggak? Pernah ya? Ini kisah yang palsu. Kisah yang dihembuskan oleh orang-orang Syiah untuk menjatuhkan ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi banyak antum kalau cari kisah-kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, banyak sekali kisah-kisah palsu yang dihembuskan, yang diceritakan oleh orang-orang, dan itu sumbernya dari orang-orang Syiah. Saking bencinya mereka terhadap Umar bin Khattab. Kisah yang lain misalkan pernah dengar ceritanya Umar bin Khattab radhiyallahu an didatangi oleh salah seorang sahabat karena seorang sahabat ini ingin mengadukan tentang istrinya yang cerewet. Pernah dengar enggak? Istrinya cerewet, kemudian mau ngadu ke Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika datang baru mau masuk ke rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, didapati ternyata Umar bin Khattab lagi dimarahin sama istrinya. Nah, ini juga salah satu kisah yang dihembuskan oleh orang-orang Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus hati-hati ketika kita mendapati sebuah kisah ya. Jadi orang-orang musyrikin dahulu sangat benci anak-anak perempuan. Akan tetapi kurang ajarnya mereka berikan anak perempuan ini kepada Allah. Allah punya anak perempuan katanya mereka. Kata Allah dalam surah An-Najm ya, alakumuz dzakaru walahul unsa. Apakah bagi kalian anak-anak perempuan dan bagi Allah anak-anak laki? Apakah bagi kalian anak-anak laki-laki dan bagi Allah anak-anak perempuan? Ya. Itu adalah sebuah pembagian yang sangat kurang ajar ya. Jadi orang-orang musyrikin menganggap bahwasanya Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Kenapa? Karena malaikat kalau antum lihat dari segi bahasa, malaikatun ini bentuknya muannats. Ya, bentuknya muannats. Maka mereka menganggap ini muannats, maka karena malaikat ini dekat dengan Allah, maka malaikat itu anak-anaknya Allah. Orang-orang musyrikin seperti itu. Demikian pula ayat yang mulia ini, lam yalid, Allah tidak beranak, membantah orang-orang Yahudi. Karena Yahudi berkata bahwasanya Uzair, salah satu orang soleh di kalangan mereka, itu ibnullah, putranya Allah. Demikian pula ayat yang mulia ini pun membantah orang-orang Nasara yang menyatakan Isa banu Allah. Ya, Isa adalah anaknya Allah. Fakadzdzabahum Allahu biqaulihi lam yalid wa lam yulad. Maka Allah mendustakan perkataan mereka dengan firman-Nya lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak lagi, tidak diperanakan, tidak dilahirkan. Bi annahu azza wa jalla huwal awwalu alladzi laisa qablahu syai'un. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pertama, maha awal, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih awal dari Allah. Fa kaifa yakunu mauludan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa dilahirkan? Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah al-awwal. Tidak mungkin. Al-awwal itu pasti tidak ada sesuatu yang mendahulunya. Adapun dilahirkan, Allah tidak melahirkan, demikian pula tidak dilahirkan. Sesuatu yang dilahirkan pasti ada yang mendahuluinya, yaitu orang tuanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat terakhir, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Maknanya lam yakun lahu ahadun musawiyan fi jami'i sifatih. Artinya tidak ada sesuatu pun yang setara, yang sama dengan Allah dalam seluruh bentuk sifatnya, dalam seluruh sifat-sifat Allah. Fanafallahu subhanahu wa ta'ala an nafsihi an yakuna walidan au mauludan au lahu mathil. Dan dalam surah yang mulia ini, surah Al-Ikhlas ini, Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya pertama bahwasanya Allah tidak menjadi anak. Demikian pula kedua, Allah tidak menjadi orang tua, tidak memiliki anak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala pun tidak memiliki orang tua. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya tidak ada yang semisal dengannya sesuatu pun. Kemudian kata Syekh menutup tafsir surah Al-Ikhlas ini, beliau berkata wa hadhihi surah laha fadlun azim. Dan surah yang mulia ini memiliki keutamaan yang agung. Di antaranya keutamaan yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Bahwasanya surah Al-Ikhlas ini
setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Lakinnaha ta'diluhu wa la taqumu maqamahu. Akan tetapi surah ini hanya setara dengan sepertiga Al-Qur'an, bukan menempati tempat sepertiga Al-Qur'an, ya. Fahiya ta'dilu thuluth Al-Qur'an lakinna la taqumu maqama thuluthil Qur'an. Maka surah Al-Ikhlas ini tidak atau setara dengan sepertiga Al-Qur'an, tapi tidak menempati tempatnya sepertiga Al-Qur'an, ya. Sebagaimana yang kita sebutkan, kenapa kok surah Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga Al-Qur'an? Kenapa, ikhwan? Karena Al-Qur'an itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yang berisi tentang ahkam, hukum-hukum. Yang kedua, Al-Qur'an terdiri dari al-wa'du dan al-wa'id. Al-wa'du dan al-wa'id. Apa itu? Iming-iming dan ancaman, ya. Janji-janji dan ancaman. Yang ketiga, bahwasanya dalam Al-Qur'an terdapat asma was sifat. Dan surah yang mulia ini, surah Al-Ikhlas ini terkandung di dalamnya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Walaupun tidak semua, ya, beberapa nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini menunjukkan satu surat terdapat di dalamnya bagian ketiga, jenis ketiga dalam Al-Qur'an, yaitu asma was sifat. Ini menunjukkan, kata Nabi SAW, ya, sebab bahwasanya surah yang mulia ini setara dengan sepertiga Al-Qur'an, bagian ketiga dari Al-Qur'an. Tapi walaupun setara, tapi dia tidak menempati tempatnya sepertiga Al-Qur'an. Dalilnya bahwasanya manusia lau karraraha fis salatil fardhati 3 marratin lam takfihi 'anil Fatihah. Karena misalkan seseorang membaca 3 kali surah Al-Ikhlas ini dalam salatnya tanpa membaca surah Al-Fatihah. Misalkan ketika takbir Allahu Akbar, kemudian baca istiftah, setelah baca istiftah dia baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Menggantikan Al-Fatihah enggak? Enggak, padahal ya sepertiga menjadi 1, sepertiga dikali 3 menjadi 1, ya. Tapi hitungannya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Sepertiga menjadi 1, enggak seperti itu. Tetap wajib membaca Al-Fatihah. Ma'annahu idza qara'aha 3 marratin fa ka'annama qara'a al-Qur'ana kullahu. Lakinna la tajzi'u anhu. Wala tastaghrib an yakuna syai' mu'adilan li syai' wala yajzi'u anhu. Yang mana, ya, bukanlah hal yang aneh, bukanlah hal yang asing kalau sesuatu setara dengan sesuatu yang lain, tapi yang setara itu tidak menempati tempatnya, tidak sama, tidak menyamai, hanya setara saja dalam hal kedudukan. Misalkan kata Syekh Utsaimin, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kabar bahwasanya kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Baginya seluruh, ya, kerajaan dan baginya seluruh pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Faka'annama a'taqu arba'ata anfusin min bani Ismail. Orang yang mengucapkan kalimat tersebut mendapatkan kedudukan seolah-olah seperti dia membebaskan 4 orang budak dari Bani Ismail, dari keturunan Ismail. Sedangkan keturunan Ismail adalah keturunan manusia yang paling utama, yang paling mulia, ya. Au min waladi Ismail, atau bahkan membebaskan budak dari 4 anak Ismail. Bukan keturunannya saja, tapi anaknya Nabi Ismail. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Az-Dzikr bab keutamaan at-tahlil, ya. Nah, hadis yang mulia ini tidak serta-merta menjadikan seolah-olah ketika kita membaca zikir ini, ya, kita artinya sudah membebaskan budak. Misalkan contohnya ada seseorang yang wajib untuk membebaskan budak, kemudian dia membaca zikir ini, maka tidak cukup baginya, tidak serta-merta gugur kewajiban dia untuk membebaskan budak, ya, karena sekali lagi tidak serta-merta sesuatu yang setara, kemudian yang setara itu menempati kedudukan, ya, yang disetarainya, ya, yang disetarainya.
Hadhihi surah, kata Syekh Utsaimin, hadhihi surah kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha, ya disunnahkan atau Nabi sallallahu mencontohkan membaca surah yang mulia ini dalam salat 2 rakaat atau rakaat kedua dalam salat sunnah fajar. Apa salat sunnah fajar? Salat sunnah sebelum subuh, ya. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, ya, atau disebutkan bahwasanya Nabi SAW membaca di rakaat pertama surah Al-Kafirun, di rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Ini menunjukkan ikhwatal iman di antara sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin sekarang, bahwasanya sunnahnya salat 2 rakaat sebelum salat subuh, yaitu dengan salat yang ringan. Salat yang ringan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi SAW seolah-olah seperti tidak baca dalam salatnya. Ringan, tapi artinya bukan harus ngebut. Tapi bacaan beliau ringan, salatnya ringan, berdirinya ringan, sujudnya ringan, rukunya ringan, ya. Sujudnya ringan, tahiyatnya ringan, seperti itu. Karena sebagian kaum muslimin ada yang salatnya itu bacanya panjang sekali. Seolah-olah dia salat subuhnya 2 kali. Yang sunnah apa? Salat subuh yang panjang. Adapun salat sunnah sebelum subuh ini disunnahkan dibaca atau dilaksanakan dengan ringan, salat ringan, ya. Sisa waktu sebelum iqamah gunakan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya, surah Al-Ikhlas disunnahkan dibaca di rakaat kedua, 2 rakaat sebelum subuh, salat sunnah sebelum subuh. Kemudian juga disunnahkan saat salat sunnah maghrib, ya, salat sunnah maghrib. Demikian pula disunnahkan pada 2 rakaat ketika tawaf. Demikian pula surah yang mulia ini disunnahkan untuk dibaca, ya, pada salat witir, ya, rakaat terakhir salat witir. Li'annah mabniyatun 'alal ikhlasi tam lillahi wa lihadza tusamma suratul ikhlas. Karena, ya, Nabi SAW banyak membaca surah ini karena surah ini, ya, dibangun di atas keikhlasan yang sempurna, memurnikan ibadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nama surah ini disebut namanya Al-Ikhlas. Yang mana Al-Ikhlas ini maknanya bukan ikhlas bahasa Indonesia. Ya, bukan ikhlasnya bahasa Indonesia. Ikhlasnya bahasa Indonesia apa artinya? Rela, gitu ya. Rela, ridho. Ya. Ada orang hilang dompet, ya, kemudian dibilang saya ikhlasin aja sudah. Artinya apa? Saya ridhokan, saya relakan. Nah, hilang begitu saja. Bukan ikhlas yang dimaksud itu yang dalam surah ini. Ikhlas yang dimaksud dalam surah ini adalah memurnikan, ya, ibadah hanya kepada Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan seperti ada seorang yang, ya, sok pujangga gitu. Kemudian dia berkata, kalau mungkin antum pernah dengar kalimat ini, ya, ikhlaslah kamu seperti surah Al-Ikhlas. Yang dia ikhlas di dalamnya tidak terdapat kata ikhlas satu kata pun. Pernah dengar kalimat ini? Secara mana, ya? Alhamdulillah. Jadi ada yang sok bujangga begitu perkataannya, seperti masya Allah indah sekali kata kalimatnya gitu, ya. Motivasi. Ikhlaslah kamu seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya sama sekali. Paham enggak? Walaupun enggak disebut tetap ikhlas gitu. Ya, bukan ikhlas seperti ini yang dimaksud, ya. Ikhlas di sini artinya memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah pembahasan kita dalam suratul Ikhlas, surah yang mulia, surah yang banyak sekali diulang-ulang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan di antara keutamaannya adalah ketika kita cinta surah ini, artinya kita cinta yang disifati dalam surah ini yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Ya, maka cintailah, ya, surah yang mulia ini dengan cinta yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sisa waktu mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Ya. Disunahkan untuk membaca surah Al-Ikhlas di
rakaat terakhir. Misalkan kita sholat witirnya 1 rakaat, berarti di sholat itu, di witir itu. Kalau kita sholatnya 3 rakaat, maka sholat rakaat pertama disunahkan dalam satu riwayat surah Al-A'la, rakaat kedua surah Al-Kafirun, rakaat ketiga surah Al-Ikhlas. Atau juga boleh dengan 3 kul huwallah, kul huwallah di rakaat pertama, misalkan rakaat keduanya kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, rakaat ketiga. Atau dibalik. Kan disunahkannya di rakaat terakhir di salat witir. Bagaimana dengan ketika misalkan kita pindah ke depan tadi? Biar susunannya sesuai dengan susunan Al-Qur'an, maka rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Falaq, rakaat ketiga An-Nas, ya. Maka dibolehkan ya, untuk membaca surah apapun yang mudah bagi kita. Firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat yang terakhir, ayat 20, Allah berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Ayat ini menceritakan atau menjelaskan, menyebutkan tentang salat malam, salat tahajud. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah oleh kalian apa yang mudah bagi kalian. Ya, jangan membebani kita dalam salat kita dengan bacaan-bacaan yang tidak kita hafal misalkan. Ya, memaksakan diri dengan tidak hafal, yang tidak hafal. Kita baca surah Al-Baqarah tapi pegang mushaf. Ya. Baca surat Al-Baqarah tapi pegang mushaf. Ini membaca sesuatu yang tidak mudah baginya. Maka boleh membaca ayat surat-surat yang dimudahkan baginya, termasuk misalkan tidak sesuai dengan susunan yang dicontohkan, ya disunahkan, tapi fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi alaihi salatu wasallam. Karena ulangi sekali lagi, boleh antum pindahkan misalkan Al-Ikhlasnya di awal, rakaat keduanya Al-Falaq, An-Nas gitu. Atau misalkan dipindah tukar-tukar gitu ya posisinya, surah yang mana yang pertama. Misalkan 2 rakaat sebelum sholat subuh kita baca Al-Ikhlas dulu baru Al-Kafirun. Boleh. Tapi fa inna khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sesungguhnya petunjuk yang paling baik adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.